kalian bertanya-tanya, kemana sih perginya aset setelah perusahaan bubar atau berhenti? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kalian harus tahu terlebih dahulu nih mengenai likuidasi korporasi. Apa itu likuidasi korporasi? Likuidasi korporasi adalah proses pembubaran perusahaan di mana aset perusahaan akan dijual atau dilikuidasi dengan mengubah aset non-kas menjadi aset kas. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat melunasi kewajiban kepada pihak-pihak dan juga memudahkan proses distribusi sisa aset yang ada. Nah, mungkin saat ini kalian bertanya-tanya, bagaimana sih proses likuidasi itu? Apakah proses likuidasi ini dilakukan oleh perusahaan atau orang lain? Atau bagaimana sih proses distribusi sisa aset itu? Untuk menjawab rasa penasaran kalian bisa simak baik-baik video podcast ini. Karena itu, siapkan cemilan anak kalian dan juga tonton baik-baik dan juga selamat menonton. Halo semuanya, selamat datang di podcast BEP, Bedah Ekonomi Perusahaan. Tak kenal maka tak sayang, jadi mari kita kenalin dulu nih. Kenal, nama aku Giva dan partner aku Raffi yang akan membantu kalian di podcast ini selama 10 menit ke depan. Nah, seperti yang disebutkan oleh teman kita di awal tadi, kita ini bakal ngebahas likuidasi korporasi sesuai dengan nama podcast kita. Jadi kita bakal ngebedah nih sedalam mungkin soal proses likuidasi perusahaan ini. Oh ya, di podcast ini kita nggak cuma berdua nih, kita bakal ditemani dengan teman-teman mahasiswa akuntansi yang akan membantu mengupas lebih dalam mengenai likuidasi sampai ke akar-akarnya. Betul banget tuh. Nah, di podcast ini juga nanti kita bakal terbagi nih jadi 2 sesi teman-teman. Makanya jadi kita nggak usah lama-lama lagi, yuk langsung aja kita sambut narasumber kita di sesi pertama. Hai, perkenalkan saya Kakak. Hai, aku Medina. Hai, aku Nasla. Hai, perkenalkan aku Aditya. Nah, sekarang kan udah pada kenalan nih teman-teman kita. Boleh dong dijelasin apa sih itu likuidasi korporasi? Boleh dari kakak dulu sekarang. Oke deh, aku akan menjelaskan likuidasi ya. Likuidasi itu adalah proses pembubaran atau penutupan perusahaan yang meliputi penjualan seluruh aset perusahaan atau pencarian aset dari non-kas ke kas. Nah, hasilnya itu akan dipakai untuk melunasi kewajiban ke kreditor dan hasil sisanya akan dibagikan kepada para pemegang saham. Oh gitu, tapi apa sih yang menyebabkan perusahaan itu sampai bisa mengalami likuidasi? Biasanya, kebangkrutan yang sering menjadi pemicu utama proses likuidasi. Ini disebabkan oleh ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Nah, karena hal tersebutlah perusahaan harus melikuidasi aset untuk memenuhi kewajibannya. Jadi setelah kewajiban atau pembayaran selesai nih, berarti sisa dari penjualan aset itu kan akan dibagi ke para pemegang sahamnya kan? Ya, betul sekali. Setiap jumlah yang tersisa setelah semua kewajiban yang diperlukan dan telah selesai dilakukan, maka sisa tersebut akan dibagikan kepada setiap pemegang saham. Oh, menarik. Paham. Nah, tapi aku masih bingung nih bagaimana sih pembagian likuidasi itu dan berupa apa? Serta siapa aja yang berhak atas likuidasi perusahaan tersebut? Nah, pembagian likuidasi perusahaan dilakukan berdasarkan urutan prioritas sesuai dengan ketentuan hukum. Nah, proses ini dilakukan setelah perusahaan dinyatakan bubar, seperti penjelasan yang tadi. Dan biasanya pembagian hasil likuidasi ini berupa uang tunai. Oke, dan kemudian untuk pihak-pihak yang berhak atas likuidasi adalah para kreditur dengan prioritas tertentu, kemudian ada karyawan, negara, untuk kewajiban perpajakan atau denda yang belum dibayar. Dan yang terakhir adalah para pemegang saham atau pemilik perusahaan. Oke, udah mulai paham nih. Tapi nanti terus siapa sih yang bakal mengurus seluruh proses likuidasi ini? Kan nggak mungkin kan pemegang saham nih yang melakukan sendiri itu? Ya, memang bukan pemegang sahamnya yang mengurus, melainkan seorang likuidator. Likuidator adalah pihak yang berperan langsung dan ditunjuk untuk menangani proses likuidasi. Tugasnya mulai dari menjual aset perusahaan, membayar utang, hingga membagikan sisa aset kepada kreditur dan pemegang saham. Nah, kalau dianalogikan ini, likuidator adalah manajer terakhir perusahaan. Semua langkah penting dalam proses penutupan perusahaan ada di tangan manajer perusahaan ini. Jadi, penunjuk likuidator ini bersifat krusial. Nah, penunjukan likuidator itu yang gimana sih? Nah, di sini ada 2 jalur. Yang pertama melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS. Ini terjadi kalau perusahaan bubar secara sukarela. Jadi, pemegang saham sendiri yang sepakat untuk menunjuk seorang likuidator. Nah, yang kedua yaitu melalui pengadilan.
Ini biasanya terjadi kalau perusahaan berada dalam kondisi pailit atau ada permohonan dari pihak ketiga, maka pengadilan akan menunjuk likuidator. Nah, contoh sederhananya, jika PT ABC merugi besar dan pemegang saham setuju bubar, mereka adakan RUPS, lalu menunjuk Bapak A sebagai likuidator. Tapi kalau misalnya PT XYZ tidak bisa bayar utang dan kasusnya masuk pengadilan, maka pengadilan yang menunjuk likuidator. Oh iya, oke paham nih. Nah itu boleh dijelaskan lebih detail lagi nggak sih gimana proses penunjukannya ini? Nah, kalau lewat RUPS, direksi akan mengadakan rapat untuk memutuskan pembubaran perusahaan. Dari rapat itu akan keluar keputusan resmi yang juga menunjuk seorang likuidator. Nah, sementara kalau lewat pengadilan, biasanya ada pihak ketiga nih yang mengajukan permohonan pailit. Nah, apa setelah pengadilan memutuskan, maka likuidator ini ditunjuk secara resmi lewat pemutusan perusahaan. Oh, jadi bedanya kalau lewat RUPS sifatnya itu sukarela dan internal. Kalau lewat pengadilan ini sifatnya wajib karena ada tekanan hukum dan kondisi pailit. Ya, betul sekali. Oh, oke, udah paham nih. Jadi terus kalau misalnya nih penunjukan likuidatornya udah, terus tuh nanti langkah selanjutnya itu dalam likuidasi itu gimana tuh? Nah, langkah awal dengan mengidentifikasi aset yang liquid, artinya aset yang mudah dicairkan jadi uang tunai. Contohnya, kas yang tersedia, piutang usaha yang bisa segera ditagih, dan investasi jangka pendek. Bener banget nih. Nah, tapi aset seperti tanah, gedung, atau persediaan barang biasanya tidak dianggap liquid karena butuh waktu lama untuk menjual dan nilainya itu biasanya turun. Nah, itulah kenapa penilaian aset harus berdasarkan nilai wajar atau harga pasar. Tujuannya supaya jelas berapa nilai aset yang bisa benar-benar dipakai untuk membayar kewajibannya. Oke deh nih, kita udah paham nih soal likuidasi dan penunjukan likuidator. Tapi sebelum kita lanjut ke sesi 2 ya teman-teman, aku mau buat kesimpulan dulu nih. Jadi setelah mendengar penjelasan dari teman-teman sekalian tadi, itu likuidasi itu adalah proses pembubaran perusahaan dan likuidator adalah pihak yang mengurus seluruh proses tersebut. Nah, likuidator itu bisa ditunjuk lewat RUPS jika perusahaan itu bubar secara sukarela atau lewat pengadilan jika perusahaan itu dalam kondisi pailit. Dan proses identifikasi aset dengan seberapa cepat dan mudah aset tersebut dicairkan dan penilaian aset dilakukan dengan nilai wajar. Nah, itu tadi itu pembahasan kita di sesi pertama tadi teman-teman. Tapi abis ini jangan kemana-mana dulu ya, karena di sesi kedua ini kita bakal lanjut ngebahas soal identifikasi aset dan bagaimana kewajiban dibayarkan sesuai prioritas. Jadi teman-teman stay tune ya. Halo teman-teman, terima kasih udah nungguin kita tadi. Jadi gimana tadi dari pelajaran materi sesi 1 tadi? Pasti seru kan? Nah sekarang kita bakal lanjut ke sesi 2 nya ya teman-teman. Nah, tadi kan kita udah bahas soal likuidasi dengan Kakak, Naswa, Adit, dan Mei ya, Ki. Betul. Tapi aku masih penasaran nih, soalnya kan penjualan aset ini dilakukan buat melunasi utang ya. Nah, itu pembagiannya gimana sih? Nah itu dia. Nah makanya daripada kita bingung-bingung lagi nih ya, dan kita nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita undang-undang kita dari narasumber sesi 2 ini ya teman-teman. Nah di sini dari teman-teman kita, jadi mereka bakal perkenalan dulu nih teman-teman. Silahkan nih boleh. Halo, perkenalkan nama aku Sheila. Halo, aku Andin. Halo, aku Relita. Halo, aku Alia. Nah karena udah pada kenalan semua nih, udah kita nggak usah nunggu lama-lama lagi, langsung aja kita mulai materi dari Alia deh boleh. Jadi bagaimana sih proses pelunasan hutang itu di likuidasi? Nah, untuk proses pelunasan hutang di likuidasi itu ada urutannya. Yang pertama, ada secured claims atau klaim dengan jaminan sah yang dibayarkan dari hasil penjualan aset dengan jaminan tersebut. Nah, yang kedua ada unsecured priority claims atau claims yang dilunasi sebelum klaim non prioritas. Contohnya ada biaya administrasi yang terjadi saat likuidasi seperti biaya proses hukum dan sejenisnya. Nah, yang ketiga ada unsecured non-priority claims, alias klaim yang dilunasi setelah klaim prioritas telah dibayar. Terakhir, sisa dari distribusi tersebut akan diberikan ke pemegang saham jika ada, tapi setelah semua klaim sah telah dipenuhi. Oke, sebelum kita mengakhiri video kita, aku ada contoh studi kasus nih yang bisa kita bahas bareng-bareng. Aku bacain soalnya ya. PT BEP mengalami kebangkrutan dan harus melikuidasi aset untuk memenuhi kewajibannya. Aset tersebut terdiri dari properti senilai 150 juta, peralatan 70 juta, dan inventaris lainnya senilai 10 juta.
Akan tetapi properti hanya terjual 80% dari nilai bukunya dan peralatan hanya terjual senilai 65% dari nilai bukunya. Perusahaan ini memiliki total klaim sebesar 200 juta, yakni utang kreditur terjamin senilai 80,5 juta dan utang tanpa prioritas dan jaminan senilai 100 juta dengan daftar berikut, yaitu PT A 50 juta, PT B 30 juta, dan PT C 20 juta. Nah, pertanyaannya bagaimana penyelesaian urutan pembayarannya? Oke, caranya yaitu pertama-tama kita cari dulu nih total seluruh aset yang telah dilikuidasi. Caranya yaitu 150 juta dikali 80% ditambah 70 juta dikali 65%. Maka ketemu total aset sebesar 165.500.000. Kemudian total aset inilah yang akan didistribusikan sesuai prioritas. Nah, untuk urutannya sendiri itu, yang pertama dibayarkan adalah hutang krediturnya yang terjamin sebesar Rp80.500.000, maka sisa aset setelah membayar hutang adalah Rp85.500.000. Nah, kemudian dikarenakan sisa aset hanya 85.500, sedangkan total utang tanpa prioritas dan jaminan sebesar 100 juta, maka pembagian untuk masing-masing tiap kreditur untuk PTA itu karena memiliki modal 50 juta dibagi dengan jaminan dan total utang sebesar 100 juta dan dikali sisa aset yang sebesar 85.500.000 sehingga PTA mendapatkan jumlah 42.750.000. Nah, untuk PTB memiliki modal 30 juta dibagi 100 juta dikali 85.500.000 sehingga PTB mendapatkan 25.650.000. Nah, yang untuk PTC memiliki modal 20 juta dibagi 100 juta dikali 85.500.000 sehingga PTC mendapatkan 17.100.000. Nah, dengan demikian tidak ada aset yang tersisa untuk dibagi kepada pemegang saham karena sudah terbayar untuk klaim dengan jaminan serta klaim tanpa prioritas dan jaminan. Oh, baik Pak. Jadi kalau bisa aku simpulkan ini ya, di sesi kedua ini kita belajar bahwa aset ini harus diidentifikasi dan dinilai secara wajar. Lalu kewajiban dibayar sesuai dengan urutan prioritas. Baru setelah semua ini selesai, sisanya ini baru kita bagikan kepada pemegang sahamnya jika ada ya. Betul? Iya, betul. Nah, gimana teman-teman video podcast tadi? Sangat menarik bukan pembahasannya? Sebagai catatan, membuat proses transaksi akhir dalam laporan likuidasi sangatlah penting karena berdasarkan PSAK 1, laporan keuangan ini akan menjadi dasar dalam penetapan pajak, proses pembubaran secara hukum, serta konfirmasi likuiditas kepada likuidator. Oleh karena itu, penting dibuat laporan keuangan yang akurat karena akan berhubungan langsung dengan hukum dan juga perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, itulah video keseluruhan dari kami. Nah, itu dia teman-teman pembahasan dari podcast BEP di episode kali ini. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana proses likuidasi berjalan dan bermanfaat untuk teman-teman yang lagi belajar atau memang tertarik di dunia bisnis dan hukum perusahaan. Terima kasih ya teman-teman sekalian karena sudah nyimak sampai akhir nih. Mohon maaf ya apabila kita ada kesalahan atau kekurangan ya teman-teman. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten edukasi menarik lainnya dari BEP. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya kawan-kawan. Bye-bye.